Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua para jamaah dari kalangan ummahat di Masjid Al-Mukhlisun ya, senantiasa dimuliakan Allah, diberkahi Allah, diridhai Allah. Insyaallah juga bersama dengan turunnya gerimis ini ya, turun juga rahmat Allah kepada kita semua ya. Nah, tadi saya sempat agak lama di jalan ya, karena pakai mobil terus mau keluar ke sini ini macetnya. Karena gerimis jadi orang pengen semuanya pakai mobil ya. Biasanya mungkin pakai sebagian pakai motor ya. Alhamdulillah ala kulli hal kita senantiasa memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya. Di antaranya kita harus syukur juga samping nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung adalah nikmat taufik untuk kita semua yang bisa menyebabkan kita senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah. Tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua tidak bisa berbuat amal soleh apapun ya. Jadi yang menyebabkan kita dimudahkan untuk hadir di majelis, dimudahkan untuk ngaji, sholat berjamaah dan berbagai macam amal soleh lain itu karena Allah merahmati kita dengan memberikan taufik. Makanya salah satu kita yang selalu minta kepada Allah supaya diberikan taufik kepada kita, yaitu kehendak Allah untuk melakukan amal-amal soleh kepada kita semua, atau kehendak Allah untuk kita semua bisa melakukan amal-amal soleh. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan istiqomah kita semua di dalam ketaatan kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan, curahkan teruntuk baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selalu bermohon kiranya ya kita dengan segala kekurangan kita yang jauh dari mengikuti sunnah-sunnah, mungkin masih jauh banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, tapi kita bermohon jangan sampai kita ini coret ya, dihapus, dipisahkan dari deretan umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ya, karena salah satu garansi jaminan dari Rasulullah SAW, semua umat Nabi Muhammad insyaallah akan menjadi ahli surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, yang tidak mau. Lalu ditanya siapa orang-orang yang enggan wahai Rasulullah SAW? Kata beliau, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia yang masuk surga. Siapa yang tidak taat, ya, durhaka kepadaku, dialah yang enggak mau. Kalau di sini kita enggak ada yang enggak mau ya. Semuanya pengen jadi umat Nabi Muhammad, pengen taat kepada beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan juga kepengen menjadi ahli surga dengan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji surat Al-Ghasyiyah, salah satu nama-nama dari hari kiamat yang banyak ya. Di dalam Al-Quran Allah banyak menyebutkan nama-nama hari kiamat. Di antaranya ada Al-Ghasyiyah. Dan kita sudah kaji, sudah selesai. Kita akan lanjutkan surat berikutnya.
namanya surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ini surat yang ke berapa? 89 ya. Nah, nanti Ibu lihat di mushaf urutannya ke berapa. Kemudian jadi surah yang ke-9 dan 80 ya, 89. Ayatnya terdiri dari 30 ayat. 30 ayat. Namanya surat Al-Fajr. Ini nama yang terkenal ya. Nama yang terkenalnya ada suratul Fajr, Al-Fajr. Baik, sudah ketemu semuanya? Nah, kita akan baca mudah-mudahan sampai nanti 14 ayat saja. Kita baca 14 ayat. Nanti kita akan sama-sama kaji bersama-sama sesudah kita baca. Saya membaca terlebih dahulu, kemudian ibu-ibu mengikuti sudah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Pelajari, kita tadabburi, kita hayati, kita fahami makna kandungannya. Walaupun kita belum mengkaji kandungannya pun sebetulnya sudah banyak keberkahannya ya. Di antaranya adalah keistimewaan Al-Quran itu apa? Muta'abbidun bitilawati. Membacanya itu sudah bernilai pahala ya. Tapi kalau kita hayati, kita tadabburi, kita ambil pelajaran darinya, maka itu akan banyak kebaikan-kebaikannya ya. Kebaikan-kebaikan di atas kebaikan. Surat Al-Fajr minas suwaril makkiyah al-khalisah. Menurut para ulama, surat Al-Fajr ini termasuk surat makkiyah yang murni. Jadi kadang-kadang dalam satu surat itu ada bagian ayat yang turun sebelum hijrah, ada yang turun sesudah hijrah, tapi digabungkan dalam satu ayat. Maka kayak ini namanya tidak murni.
Ada sebagian kecil maunya sesudah hijrah, maka bukan Makkiyah murni, karena ada yang turun sesudah hijrah. Nah, ini berarti murni semua dari 30 ayat itu turunnya sebelum Nabi Muhammad hijrah. Atau persisnya beliau masih ada di Mekah sebelum hijrah. Yang disebut dengan Makkiyah. Bal hiya min awaili ma nuzila 'alan nabi. Bahkan ini termasuk surat-surat yang kategori di awal-awal turunnya, ya kan? Nah, jadi turunnya walaupun di Makkiyah juga ada bagi-bagi kan. Makkiyah Nabi Muhammad SAW itu sebelum hijrah itu berapa tahun? Kurang lebih 13 tahun. Nah, selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW itu ada di Mekah sebelum hijrah ini, sudah sekian surat yang turun. Tapi kalau surat Al-Fajr ini termasuk yang turunnya di awal-awal. Makanya murni semuanya adalah surat Makkiyah. Amma tertibuha fil mushaf fahiya surah at-tasi'ah wa thamanun. Adapun urutannya, urutan di dalam mushaf yang kita sebut dengan mushaf-mushaf sekarang ini, mushaf Quran Utsmani dan lain sebagainya, di Al-Qur'an itu urutannya ke-89. Urutan surat ke-89. Tapi sebetulnya ini turunnya itu urutan ke-10. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW menerima surat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu surat Al-Quran ini urutannya masih di awal-awal, urutan ke-10. Tapi ditulisnya di dalam mushaf urutan ke-89. Kita jadi ngerti sekarang bahwa urutan di dalam Al-Quran itu tidak menunjukkan urutan turunnya kepada Nabi Muhammad. Boleh saja yang awal-awal turun nanti ditaruh di paling belakang atau di tengah atau seterusnya ya. Terus bagaimana Ustaz itu penempatan urutan itu? Jadi kapan? Siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah Rasulullah SAW berdasarkan petunjuk Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah menjelang akhir hayatnya, ayat-ayat sudah pada turun semua, itu Nabi Muhammad itu sering tadarus. Tadarusnya sama Jibril, khususnya di bulan Ramadan. Maka ketika Nabi Muhammad tadarus dengan Jibril sudah dikasih tahu urutannya. Ini pertama surat Al-Fatihah, kedua surat Al-Baqarah, Al-Imran, terus An-Nisa dan terus Al-Maidah, Al-An'am terus sampai terakhir surat An-Nas. Dari 1 sampai 114. Itu urutannya itu tidak berdasarkan turunnya. Urutan penulisan berbeda dengan urutan turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi urutan turunnya ke-10, tapi di mushaf ditulis ke-89. Wa adadu ayatiha, jumlah ayatnya salasun. Ayah ada disebutkan kalau menurut mushaf Al-Kufi, mushaf Kufi itu mushaf Kufah itu jumlahnya 30. Dan ini yang paling terkenal ya. Paling terkenal dia menyebutkannya 30 ayat. Tapi ada yang cuma 29. Kalau yang 29 kemana ya? Ada yang menggabungkan. Ulama yang satu menyebutkan ini 2 ayat dianggap satu. Makanya kemudian menjadi 29. Mungkin ada juga yang lebih. Ini makanya kalau di dalam penentuan awal akhir ayat itu suka ada beda-beda sedikit. Tapi tidak mengurangi. Seperti surat Al-Fatihah nih. Al-Fatihah itu 7 ayat. Apakah yang 7 ayat itu bismillah termasuk di dalamnya atau bukan? Nah, itu terjadi perbedaan pendapat. Tapi intinya bahwa semuanya itu enggak ada yang dihilangkan. Ada yang mengatakan bahwa 7 ayat itu di dalamnya termasuk Al-Fatihah, termasuk Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat termasuk Bismillah. Ini pendapat yang kuat dari madhab Syafi'i. Madhab yang lain mengatakan ya bagian dari Al-Fatihah, tapi ketika dibaca dalam sholat itu tidak usah dijaharkan. Kenapa? Karena pada setiap surat juga ada bismillahnya kan.
Surat nanti kita ke surat Al-Baqarah ada bismillah, surat Al-Imran ada bismillah semuanya. Jadi menurut para ulama yang lain, oh ini juga bagian dari bismillah, itu bagian dari surat yang lain. Jadi ini domain para ulama. Biarin mereka para ulama, bagi kita adalah bahwa itulah ya, kita ambil pelajarannya dan memang tidak ada yang bertentangan. Kalau ada perbedaan di dalam penafsiran itu, para ulama menyebutnya perbedaan tanawu', perbedaan hanya untuk variatif saja. Saling melengkapi, saling menguatkan. Bukan perbedaan tabot, perbedaan yang berlawanan. Tidak kontradiktif tapi variatif. Jadi kalau ada pendapat ulama ini 30 ayat, ada yang kemudian 29, itu tidak bertentangan. Tetapi itu hanya perbedaan yang sifatnya saling menguatkan, saling melengkapi. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri. Wal fajri. Wal fajri kita artikan demi waktu fajar. Kata-kata wal fajri diawali dengan wawu. Wawu itu disebut dengan wawu qasam. Qasam artinya sumpah. Jadi ada huruf-huruf yang dijadikan sebagai huruf sumpah. Nah, ada 3, wawu, ta, dan ba. Maunya Allah jadi wallahi. Allah jadi tallahi. Terus billahi. Jadi wallahi, billahi, tallahi. Itu 3 huruf wawu, ba, ta ini disebut dengan huruf-huruf qasam. Artinya apa? Sumpah. Allah banyak sekali menggunakan sumpah di permulaan ayat-ayatnya. Contoh wal fajri, wad duha, wal laili, wasyamsi. Banyak yang pakai wa itu artinya wal asri, wan najmi. Banyak ya yang kata-kata wa-nya itu wa-nya menunjukkan apa? Sumpah. Apa sih Allah itu perlu sumpah? Ya, ketika Allah ingin menyampaikan sesuatu yang dianggap sangat penting supaya kita semua memperhatikan, maka Allah membuat sumpah-sumpah. Di sini juga sumpah Allah dengan menyebutkan 5 hal. Demi fajar, demi malam-malam 10, demi genap dan ganjil, demi malam ketika datang. Nah, ini semua adalah sumpah-sumpah yang Allah sebutkan di dalam surat ini. Tujuannya apa? Tujuannya Allah alam, Allah yang paling tahu. Tapi intinya ketika Allah sudah menyebutkan dengan sumpah, artinya pasti sesuatu yang sudahnya itu sangat penting, pasti terjadi, dan kita harus betul-betul perhatikan. Ya kalau kita aja yang bersumpah kan kita ingin dapat perhatian ya kan. Orang itu kalau nggak pengen mendapatkan kepercayaan atau ada sesuatu yang penting banget, nggak akan sumpah kan. Tapi ketika udah demi Allah nih, berarti ini ya itu betul-betul ya. Ini kalau kita hamba aja sudah seperti itu, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja bedanya apa? Kalau Allah yang bersumpah, ya, silahkan terserah Allah. Terserah mau menyebutkan apa saja, makhluknya yang ini, makhluk yang itu, semua yang dijadikan oleh Allah sebagai sumpah ini menunjukkan bahwa itu sesuatu yang agung. Ya kan? Tapi kalau kita dibatasin, kalau kita mau bersumpah, sumpahnya harus dengan menyebut nama Allah. Boleh enggak Ustaz bersumpah dengan selain nama Allah? Tidak boleh. Itu menyebabkan orang terjerumus kepada musyrik. Ada yang mengatakan syirik kecil. Nah, syirik kecil juga, kalau dosa syirik itu walaupun kecil itu berbahaya sekali. Apalagi kalau sering kecil lama-lama jadi besar ya kan. Nah, intinya kalau kita mau bersumpah, bersumpahlah dengan menyebut nama Allah. Kata Rasulullah SAW, "Man kana halifan falyahlif billah." Siapa yang mau bersumpah hendaknya bersumpah dengan menyebut nama Allah, jangan yang lain. Atau dikatakan man akhlafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah dia sudah musyrik atau sudah kafir. Nah, makanya kita harus hati-hati. Tapi dalam hal ini karena Allah yang bersumpah ya sudah.
la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kalau Allah itu tidak dimintai tanggung jawab, tidak ditanya, terserah apa dia. Tapi kalau kita sebagai makhluk, nah harus tanggung jawab ya. Kalau Allah sudah melarang, jangan berani kita kan. Kalau Rasulullah SAW tidak mengizinkan, nggak boleh bersumpah dengan selain Allah, ya jangan kita lakukan. Demi waktu fajar. Ini makna yang paling umum. Demi waktu fajar berarti alnya itu menunjukkan alil istighraq. Maksudnya semua waktu fajar. Demi waktu fajar berlaku secara umum. Nah, waktu fajar kapan? Waktu fajar itu adalah waktu di mana matahari sudah menjelang terbit. Jadi belum terbit. Mulai gelapnya itu sudah mulai ada cahaya terang. Fajar itu kan dari kata fajar yafjur artinya memancar. Jadi pancaran matahari yang mau terbit itu sudah mulai menembus gelapnya malam. Yang tadinya gelap gulita banget, begitu nanti akan ada matahari terbit itu sudah mulai ada cahaya. Namanya fajar. Kalau kita belajar ilmu fikih itu fajar ada dua. Ada fajar kadzib, fajar dusta, ada fajar sodik, fajar yang benar. Jadi ada dalam pengetahuan para ulama itu ketika membatasi kapan dimulainya waktu subuh itu, yaitu ketika terbitnya fajar sodik. Fajar sodik itu adalah fajar cahaya matahari yang mau terbit, yang bentuknya itu horizontal, dan setelah itu nggak akan ada gelap lagi. Jadi bentuknya itu melebar ke sini, cahayanya itu terangnya itu mendatar, luas, lebar, dan itu begitu terbit nanti terus tambah siang, tambah terbit, tambah sampai akhirnya terbit matahari. Itu namanya fajar sodik. Itu pertanda mulainya waktu subuh. Tapi ada sebelumnya ada namanya fajar kadzib. Fajar dusta, bohong, kadzib. Kenapa? Karena itu sebetulnya itu bukan cahaya matahari yang mau terbit, tapi nggak tahu mungkin cahaya bintang atau apa. Kenapa? Karena nanti setelah dia kelihatan ada cahaya, nanti akan redup lagi, gelap lagi. Itu menjelang terbitnya fajar sodik. Apa ada kayak gitu? Kita kan nggak pernah mengamati. Itu para ulama yang meneliti, para ulama yang mengkaji. Bentuk fajarnya itu apa? Vertikal, jadi memanjang ke atas, ya kan? Kalau fajar sodik itu horizontal. Itu diamati sama mereka. Kenapa? Karena dulu itu memang masih ada tuntutan untuk seperti itu. Untuk menentukan waktu-waktu sholat itu dulu masih harus belajar bagaimana. Karena itu kaitannya dengan terbitnya matahari. Nanti begitu terbit berarti sudah selesai waktu subuh. Nanti matahari pas di tengah-tengah itu berarti awal masuk waktu zuhur. Nanti bergelincir ke barat sedikit. Sampai asar itu dipelajari dulu belum ada jam. Ya kan? Oh sekarang udah nggak ada orang mau neliti-neliti gitu. Ngapain ya kan? Lihat HP ada, ngelihat jam ada, semua udah kan. Jadi orang nggak kreatif lagi. Zaman dulu kenapa begitu kreatif orang itu? Untuk buat waktu zuhur itu dengan cara apa? Menaruh tiang nih. Tiang ditaruh di siang hari. Ketika nanti tiang ini pas cahayanya sudah ada di tengah-tengahnya, itu berarti itu pas awal mula batas waktu zuhur. Selesai waktu duha, masuk waktu zuhur. Begitu nanti sudah ada cahaya sedikit ke timur, cahaya sudah mulai ke timur, berarti matahari sudah ada ke barat. Berarti oh ini sudah mulai waktu zuhur. Sampai kapan waktu zuhur? Sampai benda ini sama dengan cahayanya. Begitu nanti momennya kita mendirikan benda 1 meter. Begitu nanti cahayanya sudah 1 meter, itu berarti sudah selesai waktu zuhur. Masuk waktu asar. Ya, kita sekarang nggak pernah ada yang meliti gitu. Orang tinggal melihat jam aja ada, gitu nggak kreatif ya kan. Begitu juga ternyata diawasin itu oleh para ahlinya. Jadi di sini disebutkan wal fajri adalah waktu fajar. Waktu fajar dianggap waktu yang sangat penting di mana orang itu mulai hidup kembali.
Kebanyakan orang itu setelah tidur lelap itu semalam itu mati, ya kan? Kemudian bangun. Makanya doanya orang bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maha suci ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah mati. Karena ada seorang peneliti juga, ilmuwan, kalau nggak salah di Mama gitu di luar negeri. Ya, seorang ahli elektro gitu, profesor elektro yang meneliti. Terus sebetulnya kenapa Rasulullah SAW menyebutkan orang yang bangun tidur itu doanya setelah saya mati? Karena antara orang tidur dengan orang mati itu ada persamaannya. Bedanya apa? Kalau orang tidur itu mau dimatikan, dia nggak dikembalikan lagi itu nyawanya. Tapi begitu dia mau hidupkan lagi, dikembalikan lagi. Bedanya itu diteliti sampai disebutkan orang ini kemudian profesor ini kemudian dia menyatakan Islam. Karena ini ada ayatnya dalam Al-Qur'an surat apa gitu, surat Az-Zumar itu yang menjelaskan tentang antara mati dan hidup itu ada kesamaan. Yang kedua, yang dimaksud al-fajar di sini adalah sholat subuh. Jadi demi waktu fajar itu nomor satu, nomor dua demi sholat fajar. Sholat fajar itu apa? Sholat fajar adalah sholat subuh. Jadi nama lain dari subuh adalah fajar. Makanya sebetulnya bisa juga kita katakan sholat subuh dengan sholat fajar. Dan ini sholat yang dianggap paling penting. Ya, walaupun semua sholat penting, tapi dianggap ini yang paling menentukan. Sampai sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata Rasulullah SAW, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik di sisi Allah daripada dunia dan seisinya. Karena bagi Allah dunia itu memang nggak ada apa-apanya kan. Makanya para ulama ada hadis yang mengatakan andai dunia ini di sisi Allah itu senilai atau seberat dengan sayap nyamuk, maka orang-orang kafir itu tidak akan diberikan minum dan makan. Tidak kasih minum seteguk air pun. Ya, kenapa orang-orang kafir itu ya silakan makan, orang kafir itu malah lebih kaya, silakan hartanya. Karena bagi Allah itu bukan apa-apa dunia itu. Makanya di sisi Allah ternyata sholat subuh, ada yang mengatakan itu sholat subuhnya, tapi yang lebih kuat adalah sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya aja sudah seperti itu, apalagi sholat subuh, sholat wajibnya. Karena sholat wajib itu pahalanya jauh lebih besar daripada sholat sunnah. Raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Orang 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisi. Makanya orang bilang siapa sebetulnya orang-orang yang paling kaya? Kalau sekarang orang mungkin mengira yang paling kaya sekarang mungkin ya Elon Musk atau siapa yang di sana itu orang-orang yang paling kaya di dunia kan? Atau yang punya Google gitu kan. Siapa? Ya itu orang-orang yang kaya di Amerika. Ya itu kan menurut pandangan kita di dunia memang gitu. Tapi kalau dikembalikan menurut penilaian Allah ternyata yang paling kaya orang muslim. Di sisi Allah orang kaya yang paling kaya orang muslim. Karena orang muslim apalagi ada rajin sholat ya kan. Sholat subuh berjamaah, sholat 2 rakaat dulu, apalagi sholat tahajud. Di sisi Allah itu jauh lebih bernilai ya kan. Jadi yang kedua maknanya wal fajr adalah sholat fajar. Karena sholat fajar ini dianggap sholat yang sangat istimewa ya. Dan biasanya orang itu relatif paling berat melakukan sholat fajar. Kenapa? Karena dia bangun tidur itu kan. Apalagi kalau semalaman larut tidurnya, kemarin lelah gitu kan. Itu berat sekali. So, makanya kalau sholat pun adanya itu beda ya. Ada as-sholatu khairum minan naum ya kan. Kalau yang salat-salat lain kan nggak ada ya. Tapi kalau salat subuh ditambah apa? As-salatu khairum minan naum. Ini menandakan memang sangat spesial. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Bacaan salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat yang menunjukkan keistimewaannya. Jadi salat subuh
Jadi bisa diartikan demi sholat subuh. Ada lagi hadis Rasulullah mengatakan, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapapun yang sholat pada 2 waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Ini menunjukkan waktu 2 waktu dingin adalah, para ulama mengartikan adalah sholat subuh dan sholat asar. Jadi 2 sholat ini dianggap istimewa karena sholat di waktu yang dingin. Nah, itu terutama kalau di Indonesia ya nggak terlalu ekstrim ya. Kalau di negara-negara lain kadang pas subuh apalagi kan itu bisa 0 derajat ya kan, 5, 10 gitu ya. Begitu beratnya itu datang ke masjid itu dengan kedinginan yang seperti itu ya, kan. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat 2 pada waktu atau pada waktu dingin, 2 waktu dingin adalah akan masuk surga. Ada yang sholat juga yang mengatakan apa? Sholat subuh itu man kana apa? Sholat subuh itu apa? Fi dhimmatillah. Orang yang sholat subuh itu ada di garansi, di jaminan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sholat subuh berjamaah, man sholat subha fi jamaatin fa ka'annama qamal laila kulluh. Orang yang sholat subuh berjamaah itu seolah-olah dia semalam suntuk dia qiyamul lail. Jadi saking utamanya. Yang ketiga, maknanya fajar di sini adalah fajarnya hari-hari tertentu, yaitu fajarnya 10 hari pertama Dzulhijjah. Nah, ini disebut fajar yang dimaksud di sini. Jadi ada 10 pagi yang sangat utama, yaitu 10 paginya hari pertama bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah SAW, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min yaumil ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu lebih Allah cintai melebihi amalan pada 10 hari. Para ulama mengatakan 10 hari di sini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi di mana di situ ada ibadah haji, ada kurban, kemudian ya banyak keistimewaan yang disebutkan. Ada yang keempat adalah yang dimaksud 10 yang dimaksud fajar ini adalah fajar 10 malam atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan itu disebut dengan hari-hari yang istimewa. Jadi tanggal 21 sampai Lebaran Idul Fitri itu setiap paginya itu malam-malamnya kan malam-malam yang diharapkan datangnya malam Al-Qadar. Itulah yang dimaksud fajar-fajarnya itu. Tapi sebetulnya kalau dikompromikan semuanya benar. Intinya waktu fajar, baik fajar secara umum maupun fajar yang dimaksud sholat subuh maupun fajar pada malam-malam tertentu atau hari-hari tertentu, ini semua adalah terserah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa waktu fajar ini waktu yang sangat istimewa. Kita lanjutkan, walayalin asyar. Ini sumpah yang kedua. Sumpah yang pertama dengan fajar, yang kedua walayalin dan malam-malam asyrin yang 10. Dan malam-malam asyrin yang 10. Nah, yang kedua adalah memperkuat tadi penjelasan yang pertama, bahwa ada fajar-fajar yang sangat utama, itu fajar pada 10 hari awal Dzulhijjah dan 10 hari terakhir Ramadan. Di sini ada sumpah dikatakan walayalin dan demi malam-malam asyrin yang 10. Kalau kita disebutkan di sini kan malam. Malam ini ya berarti malam. Berarti para ulama mengatakan kalau hari-hari yang paling utama selama setahun itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kalau malam-malam yang paling utama dalam setahun adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itu komprominya. Nah, jadi kalau disebutkan harinya yang paling utama adalah hari-hari awal bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10.
Kalau malam-malamnya yang paling utama dalam setahun adalah malam-malam terakhir bulan Ramadan. Masing-masing punya alasan. Kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah karena hari-hari yang istimewa. Di situ ada hari tasyrik, ada hari Idul Adha, ada yang kesembilannya hari Arafah, ada haji kan. Tanggal 10-nya ada kurban, Idul Adha. Kemudian sebelumnya juga banyak peristiwa-peristiwa terkait dengan bulan haji ya kan. Itu maka mereka kemudian mengatakan itulah letak keistimewaannya. Di antaranya ada disyariatkan pada hari ke-10 sudah boleh berkurban ya kan setelah sholat Idul Adha. Kemudian yang beralasan malam-malam yang paling utama adalah malam itu adalah malam yang paling diharapkan datangnya malam Al-Qadar, yaitu 10 hari atau 10 malam bulan Ramadan. Makanya kata Rasulullah SAW, taharraw lailatul qadri, carilah kalian malam-malam Al-Qadar. Tapi beliau menyebutkan yang paling diharapkan adalah pada malam-malam ganjilnya. Lalu setelah malam-malam ganjil itu yang sangat diharapkan juga adalah 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir menjelang Lebaran. Makanya Rasulullah SAW disebutkan kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashra al-awakhir sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Ibunda Aisyah menceritakan adalah Rasulullah SAW itu ketika sudah masuk ke 10 hari terakhir, ke 10 malam terakhir bulan Ramadan, apa? Sadda mi'zarahu. Itu mengencangkan ikat pinggangnya. Menggambarkan beliau itu begitu siap untuk beribadah. Ada yang menggambarkan itu sukinayah, beliau itu sudah tidak dekat-dekat lagi dengan istrinya. Nah, kemudian apa? Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Hampir seluruh malamnya beliau itu tidak menyengajakan gelar kasur, gelar batal enggak, tapi kalaupun tidur itu ya sambil ngantuk saja karena memperbanyak untuk beribadah. Namanya semuanya menghidupkan malam-malamnya. Terus apa? Wa aiqadha ahlahu, dan juga membangunkan keluarganya. Jadi ketika 10 hari terakhir beliau itu ciri-cirinya 3, mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya, kemudian membangunkan keluarganya. Jadi keluarganya pun diajak untuk beriktikaf ya kan. Sampai kebiasaan iktikaf itu berlalu terus walaupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, dilanjutkan oleh para istri-istrinya. Kan? Ini menunjukkan bahwa memang malam 10 hari terakhir ini sangat istimewa. Bahkan disebutkan dalam hadis fihi lailatun khairun min alfi syahr. Karena di bulan Ramadan itu, di Ramadan itu memang panjang, tapi yang sangat diharapkan adalah 10 hari terakhirnya, dan yang sangat diharapkan lagi dalam malam-malam ganjilnya fihi lailatun, di dalamnya ada malam khairun, yang lebih baik min alfi syahr, dari 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 80 berapa tahun? Dengan 83 atau 84. Jadi kita kalau dapat malam Al-Qadar sekali itu sama dengan kita dapat tambahan umur sekian ya. Umur kita yang asli umpamanya 70. Kita dapat malam Al-Qadar selama hidup kita berapa kali? 10 kali aja udah lumayan, kita udah dapat tambahan 800 umur. Nah, itulah rahmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu walaupun umurnya pendek tapi dapat kesempatan bisa melampaui amal-amal umat-umat terdahulu. Termasuk sholat 5 waktunya aja coba. Umat-umat terdahulu pernah disuruh sholat sampai sehari semalam 50 kali. Kita cuma 5 kali. Tapi itu 5 kali itu adalah saringan pilihan dari 50. Karena awalnya Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk 50 kali. Terus diingatkan, nanti umatmu bakalan gak kuat, udah kamu minta kurangin. Kurangin. Dikurangi jumlahnya tapi nilainya tidak dikurangi. Jadi 5 kali tapi pahalanya, keutamanya sama dengan 50 kali. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad. Termasuk malam Al-Qadar ini keistimewaan untuk Nabi Muhammad. Karena umat-umat dahulu itu Allah kasih umur panjang, tenaga kuat,
ibadahnya rajin, semangat, sehingga mereka itu dapat berprestasi. Sampai ada disebutkan ada sahabat yang iri di zaman dulu, orang ada yang malamnya itu selalu qiyamul lail, siangnya berjuang, jihad. Lalu mereka betapa banyaknya pahalanya. Sedangkan kami, wahai Nabi Muhammad, kami kan umat yang umurnya pendek-pendek. Kami walaupun serajin apapun tetap aja nggak akan bisa ngalahin mereka karena mereka umurnya panjang. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang diminta oleh umat Nabi Muhammad, ya, sampaikan. Ya sudah, saya kasih kesempatan, ada malam Al-Qadar. Walaupun umurnya itu pendek, tapi kalau kita dapat malam Al-Qadar sering-sering, ya, setiap tahun dapat, maka insya Allah tabungan amal kita akan sama atau melampaui umat-umat terdahulu. Baik, jadi walayalin asyar itu malam-malam 10. Ini yang lebih kuat ada malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi ada yang mengatakan malam itu dalam bahasa Arab itu sering juga yang dimaksud malam dan siangnya. Bisa yang dimaksud di sini malam sudah mencakup siangnya, maka juga boleh jadi yang dimaksud adalah malam dan siang pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Intinya ini tidak kontradiktif, tapi saling melengkapi, saling menguatkan bahwa baik bulan Dzulhijjah, awal bulan Dzulhijjah maupun akhir bulan Ramadan, dua-duanya sangat istimewa. Makanya kalau dikompromikan, kalau dibicarakan siangnya, yang paling utama adalah siang atau hari awal bulan Dzulhijjah 1 sampai 10. Kalau malamnya yang paling utama adalah akhir bulan Ramadan. Wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i dan demi yang genap. Wal watri dan demi yang ganjil. Ini udah ada 4, ya. Fajar malam-malam 10, kemudian wasyaf'i dan genap, wal watri dan ganjil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada yang genap, ada yang ganjil. Lalu pertanyaannya, yang dimaksud genap itu siapa? Ya setiap yang genap. Ini kalau kita melihat dari zahirnya makna, lafalnya ini menunjukkan setiap yang genap. Dan Allah jadikan segala sesuatu itu ternyata genap. Jadi segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala jadikannya berpasang-pasangan, genap, ya kan? Malam, ada siang, pagi, ada sore, ya. Kemudian ada besar, ada kecil. Nah, segala sesuatu, hampir segala sesuatu itu tidak ada yang sendiri, ya kan? Allah jadikan dalam surat Yasin itu Allah jadikan segala sesuatu itu azwajan, berpasang-pasangan, ya kan? Masing-masing ada pasangannya. Maka yang dimaksud di sini ketika disebutkan asyaf'u adalah setiap yang genap. Karena Allah Subhanahu wa taala hampir-hampir semua jadikan segala sesuatu itu genap, maka yang dimaksud di sini adalah apa? Makhluk. Demi makhluk, demi semua yang genap, yaitu adalah makhluk. Karena ternyata makhluk itu semua Allah jadikan berpasang-pasangan dan genap, ya kan? Ada laki, ada perempuan, ada besar, ada kecil. Saya bacakan wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i ma yakunu tsaniyan li ghairi. Yang maksud syaf'i genap adalah sesuatu yang menjadikan menjadi kedua dari yang satu. Wal witru atau wal watru huwa asyai'ul munfarid. Sedangkan yang dimaksud al watr ganjil adalah sesuatu yang tersendiri atau yang menjadi. Dan para ulama memaknai dua kata ini dengan makna yang banyak. Di antaranya disebutkan apa? Wal muradu bisyaf'i yaumun nahri. Jadi wa yaumun nahri itu hari raya kurban. Karena ini terkait dengan ayat sebelumnya. 10 hari yang mulia atau 10 hari atau 10 malam yang utama. Maka kalau kita perhatikan asy-syaf'i genap itu adalah hari raya Idul Kurban. Karena hari raya itu tanggal berapa? Tanggal 10. 10 genap atau ganjil? Nah, genap.
Kemudian wal watri, yang disebut adalah yaumul watri adalah yaumu Arafah, hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. 9 genap atau ganjil? Ganjil. Ini penafsiran aja. Jadi ada yang mengatakan demi yang genap maksudnya adalah pertama tadi genap adalah makhluk, karena segala makhluk Allah itu semuanya Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada bumi, ada langit, ada panas, ada dingin, ada udara, ada semuanya itu kan berpasang-pasangan. Berarti yang dimaksud adalah makhluk. Kemudian yang kedua tadi adalah tanggal 10 atau Yaumul atau Idul Adha. Itu tanggal 10, tanggal 10. Dan seterusnya. Jadi yang dimaksud tanggal 10 ini adalah yang hari 10 ini adalah disebut dengan wasyaf. Sedangkan yang ganjilnya tadi adalah yang dimaksud adalah Allah. Karena Allah itu maha ganjil. Jadi kalau syaf'i itu makhluk, genap, kemudian Allah itu watri adalah ganjil adalah Allah. Kenapa Allah disebut ganjil ya? Karena Allah Maha Esa, Al-Munfarid. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi di sini bisa dimaknai ketika Allah menyebutkan wasyaf'i genap berarti makhluk. Tapi ketika menyebutkan watri adalah Allah sendiri. Makhluk dan khalik. Makhluk itu genap, khalik itu adalah esa. Makanya banyak juga hadis yang menceritakan tentang keutamaan ganjil ya. Pokoknya innallaha witrun yuhibbul witra. Sungguhnya Allah itu zat yang ganjil, maka dia suka kepada yang ganjil. Makanya dalam syariat pun banyak yang dilakukan dengan cara ganjil. Basuh, maunya ketika kita berwudu sekali itu memang dasarnya minimal sekali. Kalau orang berwudu itu minimal harus sekali membasuh. Kalau kita membasuh 2 kali bagus juga, lebih utama daripada sekali. Tapi yang lebih bagus dibuat ganjil. Jadikan apa? 3. 3 itu adalah kesempurnaan yang sudah ya. Puncaknya kesempurnaan 3. Kalau 4 nggak boleh lagi. 4 itu justru menyalahin kesempurnaan. Jadi kalau sekali cukup, kalau kita berwudu membasuh sekali cukup, 2 lebih baik, yang lebih utama adalah syariat-syariat juga banyak yang diperintahkan. Kalau Nabi Muhammad SAW diantaranya suka Suka beliau juga mendahulukan yang yang kanan dan juga suka yang ganjil-ganjil. Makanya syariat juga banyak dilakukan ganjil. Maunya kita tawaf 7 kali putaran ya kan. Apalagi sya'i 7 kali putaran. Ya banyak kita diperintahkan untuk yang ganjil. Kenapa? Karena ganjil ini adalah simbol dari sesuatu yang Allah cintai ya kan. Karena beliau Allah sendiri juga ganjil. Wa minhum man yara annal murada bihima as-salatul maktubah. Tapi yang dimaksud di sini adalah demi genap dan ganjil ternyata salat-salat 5 waktu. Salat-salat 5 waktu itu ada yang genap zuhur, asar, isya, subuh. Tapi ada yang ganjil yaitu salat maghrib. Atau di jumlah totalnya 5 waktu itu juga ganjil. Wa makana mina syaf'an ka sholati dzuri wal asri wal asr. Wa minhu man yara anna asy-syaf'a jami'ul makhluqat. Ini sudah disebut tadi. Yang berpendapat bahwa yang dimaksud genap adalah seluruh makhluk, kemudian yang tunggal adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita lanjutkan wal laili idza yasar. Wal laili, dan demi malam idza yasar. Kata-kata yasar ulama mengartikan 2. Bisa juga artinya datang. Al-yasar bisa juga artinya pergi. Dua-duanya bisa diartikan. Walaupun kalau kita membaca tafsir di Kemenak, tafsir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu oleh Kementerian Agama itu idza yasar artinya idza adbar, ketika dia pergi.
bukan ketika datang. Walaili, dan demi malam idza yasar, ketika sedang pergi atau ketika pergi. Maksudnya ketika malam pergi berarti masuk waktu siang, ya kan? Nah, tapi ada yang mengartikan sebaliknya karena kata-kata yasar ini ternyata bisa makna yang sebaliknya. Jadi yasar bisa juga artinya datang. Berarti kalau demi malam ketika datang berarti malamnya itu menjadi gelap gulita. Tapi ketika disebutkan malam ketika pergi berarti itu malam yang sudah pergi kemudian berganti kepada siang. Intinya ada 5 hal yang dibuat sumpah Allah: fajar, malam 10, genap, ganjil, kemudian malam ketika pergi atau ketika datang. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hal fi dzalika, apakah yang dalam demikian itu qasamun, menjadi sumpah lidhi hijr, bagi orang-orang yang berakal. Ini maksudnya dengan Allah menyebutkan sumpah-sumpah tadi, apa tidak cukup untuk jadi pelajaran bagi orang-orang yang punya akal? Ini sebetulnya pertanyaannya itu tanyakan kepada kita yang membaca. Dengan Allah menyebutkan sumpah-sumpah tadi, apa tidak cukup kita paham, mengambil pelajaran ya dari ayat-ayat tadi ya? Karena kita orang-orang yang diberikan akal. Hal fi dzalika, adakah yang di dalam seperti itu qasamun, qasam tadi sumpah-sumpah ini menjadi pelajaran lidhi hijr, bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-hijru artinya al-aqlu. Kenapa disebut hijr, disebut aqlu? Karena hajar wa yahjur artinya itu menahan. Nah, hajar wa yahjur bisa juga artinya menahan. Jadi akal ini dianggap sesuatu yang bisa menahan orang, mengendalikan. Nah, ketika baik, ketika buruk, ya kan? Ketika baik ya berarti akal itu bisa mengerti, oh harus boleh dilakukan. Ketika buruk berarti jangan. Jadi kendalinya itu ada di akal. Lawannya adalah nafsu. Nah, nafsu itu yang tidak bisa mengendalikan ya keinginan. Kalau akal itu bisa mengendalikan jiwa, kalau nafsu justru tidak, menjerumuskan ya. Makanya dikatakan man ala hawahu aqluhu faqad naja. Siapa yang akalnya bisa mengalahkan hawa nafsunya, dia yang selamat. Tapi kalau dibalik, wa man ala hawahu ala aqlihi faqad khasira. Siapa yang siapa yang hawa nafsunya justru mengalahkan akalnya, nah itu yang dia rugi. Makanya di sini disebut al-hijr, itu bisa diartikan juga aklun, itu akal, pikiran, ya kan? Sebagaimana aklun itu kata-kata aqala yaqilu artinya ikat. Aqala yaqilu artinya ikatan, mengikat. Jadi akal ini sebetulnya sesuatu yang mengikat kita, yang mengendalikan kita. Dengan akal ini supaya orang itu bisa mengendalikan mana yang dibenarkan, mana yang tidak. Ibaratnya kekangnya ya kan. Orang kalau nggak punya akal sama dengan nggak punya kekang. Tapi ketika dia punya akal, punya kekang. Ibarat kuda ini, tarik sini nih, ini di sana ada bahaya, gitu. Makanya ada kalau di Arab itu ada namanya eagle, iqal. Apa iqal? Kalau ada orang Arab itu pakai sorban, terus setelah sorban itu ada ininya, katakan ini igalnya, namanya igal. Igal itu adalah iqal, artinya tali. Itu dulu ternyata itu bukan untuk tali kepala, tapi tali apa? Tali onta. Jadi dulu orang zaman dulu itu sederhana sekali untuk cara mengikat onta itu dengan igal tadi. Jadi ketika ontanya derum, lututnya nekuk gini, dipasang. Set, nah, udah dia nggak kemana-mana. Nah, tapi sekarang nggak pakai gitu lagi. Sekarang sebagai ikat kepala ya, supaya kepalanya jangan kemana-mana kali ya. Ya, jadi itu namanya eagle. Itu kata-kata akal. Jadi akal manusia itu. Ya, baik, insya Allah nanti kita lanjutkan. Intinya bahwa ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 perkara yang sangat penting terkait dengan makhluknya, yaitu fajar, malam 10,
genap dan ganjil, kemudian malam ketika gelap gulita atau malam ketika menjadi siang. Nah, semua ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita orang-orang yang berakal. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Falyatafaddal mashkuran, bila ada yang mau sharing atau menambahkan sesuatu dipersilakan. Insyaallah sudah cukup jelas. Ibu ada yang tambahkan? Enggak kan? Baik, ya termasuk semuanya ya. Semua enggak ada yang bertanya, insyaallah paham semua. Waktu juga yang membatasi kita, insyaallah karena Ibu juga masih ada agenda lain, insyaallah juga agenda amal soleh lainnya. Mari kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat berikutnya ya, ayat yang ke-6 dan seterusnya. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.